Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Dan Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para dokter dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya ini adalah pertemuan kita yang terakhir tentang pembatal-pembatal keislaman. Jadi kita akan membahas tentang pembatal keislaman atau pembatal keimanan yang terakhir, yaitu al-i'rad, ya, al-i'rad. Al-i'rad maksudnya di sini adalah berpaling dari agama Allah. Berpaling dari agama Allah. Sehingga dia tidak sehingga dia terjerumus dalam kekufuran. Dan tentunya Allah sudah menjelaskan dalam banyak ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berpaling. Di antaranya dalam surat As-Sajdah ayat 22 Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati Allahi tsumma arada anha. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma arada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih zalim dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, ya, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat ijram, berbuat dosa, ya. Di sini Allah mencela benar orang yang berpaling dari agama Allah sampai Allah mengatakan wa man azlam, siapakah yang lebih zalim dari orang seperti ini. Dan ayat seperti ini banyak mencela orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita menyebutkan tentang dalil-dalilnya, kita ingin menjelaskan maksud dari al-i'rad. Al-i'rad bagaimanakah yang dimaksud, ya? Al-i'rad ada dua. Yang pertama adalah al-i'rad al-kulli. Itu berpaling total, ya, berpaling secara total. Yang kedua, al-i'rad al-juz'i. Itu berpaling secara parsial. Adapun yang ini yang kita maksud, ini yang kafir, ya. Ini kekufuran. Adapun ini tidak kufur, ya. Hanya dosa besar namun tidak kufur, ya. Dosa besar, iman kurang, naqisul iman, namun tidak kufur. Baik. Apa macam-macam dari al-i'rad al-kulli, itu berpaling secara total. Di sini mungkin bisa kita bagi menjadi dua juga. Ini dua model juga. Yang pertama adalah berpaling dengan tidak mau belajar sama sekali. Belajar pokok-pokok agama. Dia enggak mau. Yang kedua, berpaling dengan tidak mau mengamalkan agama, mengamalkan ajaran agama, mengamalkan agama. Dua-dua ini, yang model pertama maupun kedua, inilah yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Dia sudah mengucapkan syahadatain. Baik yang pertama maupun kedua, namun dia berpaling. Yang pertama berpaling dengan tidak mau belajar pokok-pokok agama. Tidak belajar tauhid, dia tidak mau. Dia tidak mengenal apa itu kesyirikan, dia enggak mau sama sekali. Ya. Dia berpaling sama sekali, ya. Sehingga bisa jadi dia terjerumus tanpa dia ketahui.
bisa jadi melakukan batal keislaman tanpa dia. Jadi berpaling, tidak mau belajar pokok-pokok agama ya. Maka ini kata para ulama menjerumuskan seorang dalam pembatal keislaman, Islamnya batal. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar suatu perkara yang buat dia menjadi seorang muslim. Seorang menjadi seorang muslim dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau belajar sama sekali. Maka orang seperti ini tidak ada uzur baginya karena dia tidak belajar. Berpaling sama sekali. Lain halnya kalau dia sudah belajar, sudah berusaha, ternyata dia terjerumus. Dia tidak tahu, maka mungkin dapat uzur, ya. Atau tidak ada sarana di depan dia. Seperti kata para ulama, orang-orang yang baru masuk Islam belum sempat belajar, masih terjerumus dalam kekufuran misalnya, atau dia sudah Islam tapi tinggal di al-baladin na'i, tinggal di daerah yang sangat jauh ya, terpencil, yang di mana tidak ditemukan dai yang mengajar ke sana, sehingga dia tidak ngerti. Orang seperti ini dapat uzur karena dia tidak berkesempatan. Tapi kita tidak berbicara tentang orang yang berkesempatan, orang yang tidak dapat kesempatan. Kita bicara tentang orang yang dapat kesempatan, sudah diingatkan tapi tidak mau sama sekali. Ya, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ya, siapa yang lebih zalim dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya tsumma arada anha, kemudian dia berpaling. Maka inilah yang menyebabkan seorang kufur dan keluar dari Islam, ya. Yang kedua, ini i'rad, ya, i'rad yang model kedua. Kalau ini tidak mau belajar, berarti kan tidak mau belajar. Kalau ini tidak mau mengamalkan, maksudnya tidak mau mengamalkan perkara-perkara ya yang Rasulullah yang khusus Rasulullah wajibkan, yang khusus hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajibkan. Seperti dia tidak mau sholat, dia tidak mau puasa, dia tidak mau haji ya. Dia tidak mau amal-amal yang merupakan ciri khas Islam, yang merupakan ajaran Nabi SAW. Dia tidak mau sama sekali. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa ya, tentang hal ini ya. Bahwasanya yang dimaksud dia meninggalkan amalan itu bukan berarti meninggalkan seluruh amalan ya. Bisa jadi mungkin dia baik sama tetangga, bisa jadi mungkin dia baik sama istrinya, itu juga termasuk amalan. Tapi bukan maksudnya itu. Yang dimaksud dia tidak mau beramal dengan apa yang Rasulullah wajibkan. Ya, kenapa? Karena Islam mengkonsekuensikan seorang tunduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengkonsekuensikan bukan hanya membenarkan, dia harus ada bukti pembenaran tersebut dengan mengamalkan. Dia tidak mau beramal sama sekali. Dia tidak mau beramal sama sekali, maka orang seperti ini dihukum kafir oleh para ulama. Ya, di sini saya bacakan perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 7 halaman 621. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Fala yakunu rajulu mu'minan billahi wa rasulihi ma adami syai'in minal wajibati allati yakhtassu bi ijabiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah seorang itu mukmin, dikatakan mukmin kepada Allah dan Rasulnya, sementara tidak ada suatu pun kewajiban yang dia lakukan yang merupakan yang khusus Nabi wajibkan. Itu dia tidak sholat sama sekali, tidak sholat, tidak bayar zakat sama sekali, tidak haji, kemudian semua kewajiban yang diwajibkan dia tidak kerjakan sama sekali. Maka ini syahadahnya tidak bermanfaat. Syahadahnya tidak bermanfaat. Semua kewajiban dia tidak mau lakukan. Maka orang ini tidak punya amalan sama sekali, maka orang ini dikatakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah sebagian ulama disebut dengan tarik jinsil amal, yaitu dia meninggalkan amalan secara total, dia meninggalkan amalan ya. Orang seperti ini kufur kepada Allah. Nah, kita bandingkan dengan i'rad al-juz'i yang parsial, yaitu yang dia terjerumus dalam dosa besar namun dia tidak kufur. Seperti dia berpaling, dia tidak mau misalnya dia tidak mau haji ya. Orang yang meninggalkan haji, dia tidak mau belajar haji, tidak mau, ya, ini tidak sampai pada derajat kekufuran karena dia hanya meninggalkan sebagian, dia melakukan sebagian. Artinya dia tidak terjerumus dalam kekufuran. Dia meninggalkan sebagian, dia berpaling, tidak mau sama sekali
dia tidak mendustakan tapi dia tidak mau ya. Seperti ini tidak sampai derajat kekufuran karena dia hanya meninggalkan sebagian. Lain halnya dengan yang model pertama yaitu al-i'rad al-kulli, yaitu dia berpaling secara totalitas. Maka ini yang dihukumi oleh para ulama dengan kufur. Meskipun dia mengucapkan syahadatain, maka dia kufur kepada Allah, syahadahnya batal karena dia terjerumus dalam kufur al-i'rad, yaitu kufur dengan berpaling dari agama Allah. Tidak mau mengenal agama Allah sama sekali. Inilah dua perkara yang dijelaskan oleh para ulama mengeluarkan seorang dari Islam. Perhatikan, yang pertama jelas dia berpaling dengan tidak mau belajar pokok-pokok agama, tidak mau belajar tauhid, tidak mau belajar masalah keimanan terhadap malaikat, tidak mau. Ini rukun iman adalah perkara yang membuat seorang menjadi mukmin, tapi dia tidak mau belajar. Sehingga akhirnya dia tidak percaya sama malaikat, mungkin dia tidak mau belajar. Berbeda dengan orang yang sudah belajar tapi dia beruzur, mungkin tidak ada yang menyampaikan atau dia salah belajar, lain cerita. Ini dia enggak mau belajar sama sekali tentang pokok usuluddin yang membuat seorang bisa jadi seorang mukmin yang benar. Dia tidak mau belajar sama sekali. Nah, orang seperti ini dihukum kafir dan tidak ada uzur baginya karena dia sendiri berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dihukumi kafir dia meninggalkan amalan, tidak punya amal sama sekali. Dan ini dijelaskan oleh para ulama adalah perkara ijma'. Ijma' maksudnya disepakati oleh para ulama, siapa yang meninggalkan amal sama sekali, maka dia bukanlah orang Islam. Yang menghikayatkan ijma' di antaranya Al-Humaidi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Khallal dalam Sunnah ya. Nomor 1027 tentang perkataan Al-Humaidi bahwasanya siapa yang tidak beramal sama sekali bukan orang Islam. Demikian juga Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 7 halaman 209. Juga menyatakan orang yang tidak punya amal sama sekali bukan orang muslim. Beliau Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam dalam kitab Al-Iman ya halaman 18 sampai 19 juga menyampaikan ijma' tersebut. Demikian juga Al-Ajurri dalam kitab Syariah dan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 14 halaman 120. Ini semua ulama ijma' orang yang tidak beramal maka dia bukan orang beriman. Karena saya katakan tadi namanya iman bukan cuma membenarkan. Tapi tidak ada aksi. Aksi berupa amal. Bukti bahwa Anda punya iman harus ada amal. Amal terhadap perkara-perkara yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat yang dimaksud dengan amal yang harus ada itu amal yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua amal karena namanya orang pasti ada amalnya. Entah dia baik sama istrinya, baik sama anaknya, baik sama tetangganya, senyum sama anaknya itu amal. Tapi bukan amal itu yang dimaksud. Tapi amal yang terkait dengan keimanan yang merupakan konsekuensi engkau beriman kepada Nabi Muhammad. Apa konsekuensinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kamu untuk 1 A B C D sampai Z. Kau tidak melakukan sama sekali, ya. Maka kau bukan orang Islam. Kau bukan orang Islam. Imanmu tidak bermanfaat sama sekali. Tentunya dalam masalah ini ada khilaf yang panjang di antara para ulama tentang apakah orang yang tidak beramal sama sekali masih beriman atau tidak. Yang benar, orang yang tidak beramal sama sekali maka dia bukan orang beriman. Inilah i'rad yang dimaksud yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Tapi berikutnya ada poin-poin terkait dengan masalah ini ya. Pembahasannya terkait yang pertama, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-i'rad datang dalam Al-Qur'an dengan beberapa ungkapan. Al-i'rad ini datang dalam beberapa ungkapan, di antaranya at-tawalli atau as-sadd. Ya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, ya, tawalli. Jadi ini semua maknanya sama kalau dalam Al-Qur'an disebut al-i'rad. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Al-i'rad an itu namanya berpaling. Tawalla juga demikian. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Tawalla maksudnya berpaling, ya. Kemudian juga misalnya yasudduna anka sududa, sad juga artinya berpaling. Ini 3 lafal yang maknanya sama, ya. 3 lafal yang maknanya berpaling. Maknanya sama.
Oleh karena dalam Al-Quran terkadang datang dengan lafal i'rad, kadang tawalli, terkadang dengan lafal as-sad. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui juga bahwasanya al-i'rad tidak sama dengan at-takdzib, mendustakan. Berpaling tidak sama dengan mendustakan. Jadi orang berpaling tidak mesti mendustakan. Jangan disangka dia berpaling mesti mendustakan, tidak. Dia berpaling, mendustakan merupakan kekufuran, berpaling juga merupakan kekufuran. Mendustakan merupakan kekufuran, berpaling juga merupakan kekufuran. Makanya tadi saya sebutkan ayatnya, kata Allah, "Fala saddaqa wala shalla." Ya. Dia dahulu tidak membenarkan dan dia juga tidak salat, walakin kadzdzaba wa tawalla. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzdzaba wa tawalla. Ini Allah menyebutkan tentang sifat orang penghuni neraka. Kata Allah, walakin kadzdzab, akan tetapi dia berdusta, mendustakan dan berpaling. Nah, orang bisa kufur dengan mendustakan dan juga bisa kufur dengan berpaling, ya. Sehingga tidak disamakan antara berpaling dengan mendustakan. Makanya kufur bermacam-macam, ya. Kita tahu kekufuran itu bisa, ya, kalau kita tuliskan bisa dengan keyakinan i'tiqad. Orang kufur bisa dengan perbuatan, ya. Misalnya dia sujud kepada kuburan dengan maksud mengagungkan kuburan tersebut, makanya kufur misalnya. Misalnya dia menyembelih kepada penghuni kubur karena mengagungkan penghuni kubur, maka ini kufur, ini syirik, ya, dengan perbuatan. Bisa juga dengan perkataan seperti istihza, mengejek syariat, mengejek Allah Subhanahu wa taala, mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan mendustakan. Dan juga kekufuran bisa dengan berpaling. Berpaling itu tidak, dia meninggalkan sama sekali, tidak mau tentang Islam, tidak mau tahu tentang agama, dia enggak mau. Dia ingin tenggelam dalam kemaksiatan. Orang seperti enggak mau, saya enggak mau kenal Islam sama sekali, enggak mau. Dia tidak mau ngaji sama sekali. Pengajian di mana-mana dia tidak mau. Kenapa? Bisa jadi dia takut kalau dia ngaji nanti bakalan ini haram. Dia merasa pekerjaan dia akan terganggu. Dia merasa bahwasanya kesenangan dia terganggu, maka dia tidak mau kenal Islam sama sekali. Padahal dia mungkin KTP-nya Islam, tapi dia tidak mau ngaji. Saya enggak mau. Hal seperti ini berpaling, ya. Ini juga merupakan kekufuran, ya. Kekufuran. Baik, kita akan sebutkan tentang dalil-dalil tentang i'rad adalah kekufuran, ya. Ketiga, dalil-dalil bahwa berpaling secara total dari agama adalah kekufuran. Ada beberapa dalil, ya, kalau tidak salah 4 dalil, ya. Yang pertama, bahwasanya orang yang berpaling disifati tidak beriman. Orang yang berpaling disebut tidak beriman. Ini Allah sebutkan dalam 2 ayat, di antaranya dalam surat An-Nur, ya. Saya catat dalam surat An-Nur ayat 47 sampai 48, ya. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, wa yaquluna amanna billahi wa birrasul, kami telah beriman kepada Allah dan kami telah beriman kepada Rasulullah. Wa ata'na, dan kami telah taat. Thumma yatawalla fariqum minhum, kemudian sebagian dari mereka berpaling. Sini Allah menggunakan kata tawalla. Thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik, setelah itu dia berpaling. Wa ma ulaika bil mu'minin, mereka bukanlah orang-orang beriman. Allah mensifati dengan wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka bukan orang beriman. Kenapa mereka bukan orang beriman? Karena mereka berpaling. Ayat yang kedua yang Allah sebut dalam surat Thaha, Allah berfirman, "Man a'rada an dzikri", barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan
kehidupan yang menyesakkan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Maka dia berkata, "Ya Rabb, kenapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Sungguh dulu aku di dunia bisa melihat." Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Sungguh telah datang ayat kami kepada engkau namun kau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kau akan ditinggalkan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kami membalas kepada orang yang melampaui batas dan tidak beriman kepada ayat Rabb-Nya. Maka Allah mensifati orang yang i'rad dengan tidak beriman. Di awal ayat Allah mengatakan wa man a'rada, siapa yang berpaling dari peringatan kami. Di akhir ayat Allah mengatakan wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berlebihan dan tidak beriman kepada ayat kami. Dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta, dalam kondisi terhina. Jadi Allah mensifati orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah dengan tidak beriman. Ayat yang ini yang surat An-Nur ayat 47-48 Allah mengatakan wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul. Mereka mengucapkan secara lisan, mereka berucap kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi mereka tidak beramal. Tsumma yatawalla fariqum minhum. Ternyata mereka berpaling dengan tidak beramal. Ini menguatkan bahwasanya orang yang hanya mengucapkan tapi tidak ada aksi bukti dengan amal soleh, maka wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Dalil bahwasanya orang berpaling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara logika, dalil yang kedua, logika. Ini sudah saya sampaikan berulang-ulang. Namanya iman bukan hanya perkataan. Bukan hanya pengakuan. Tapi harus ada qabul, harus ada bukti ya. Ya namanya orang beriman itu ada tasdik, pembenaran, dan ada namanya inqiyad, tunduk, dan al-qabul, menerima. Ini namanya orang beriman. Dia membenarkan, dia tunduk, dan dia terima. Ketika dia berpaling itu menghilangkan ini semua. Ya. Namanya iman harus ada pembenaran, tunduk, dan menerima. Tetapi ketika dia berpaling, maka yunafi dzalika kullahu. Maka berpalingnya dia itu membatalkan semua konsekuensi keimanan. Maka secara logika orang yang berpaling dari agama Allah, ya cuek, tidak peduli, maka ini terjerumus dalam kekufuran. Tapi dalil yang ketiga, bahwasanya i'rad merupakan sifat orang munafik. Merupakan sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ma anzalallahu ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa." Dalam surat An-Nisa ayat 61 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang orang-orang munafik, kata Allah, "Wa idza qila lahum ta'alu." Jika dikatakan kepada mereka, marilah, ta'alu. Ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah turunkan. Ra'aital munafiqina, kau akan melihat orang munafik, yasudduna anka sududa, yaitu mereka berpaling. Sini Allah menggunakan berpaling dengan kata sad, yasudduna anka sududa. Disuruh menjalankan syariat, enggak mau. Mereka berpaling. Oleh karenanya berpaling dari ayat-ayat Allah merupakan sifat-sifat orang munafikin. Jadi ini menunjukkan kekufuran, karena orang munafik yang dimaksudnya orang munafik yang kufur, yang munafik i'tiqadi, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan orang-orang kafir ya, yang keempat ya. Disifati dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang berpaling tersebut disifati dengan orang-orang kafir sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 32 ya. Quran surat 3 ayat 32 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Jika mereka berpaling, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Nah, 4 dalil ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpaling maka mereka terjerumus dalam kekufuran ya. Namun perlu saya ingatkan,
berpaling yang menyebabkan kekufuran adalah berpaling yang totalitas, bukan sebagian. Orang seperti ini mungkin kita tidak dapati banyak yang berpaling secara totalitas. Tapi ada ya, tidak mau belajar tauhid sama sekali, dia tidak mau belajar Islam sama sekali dengan berbagai macam dalih ya. Tidak mau dengan alasan takut kerjaannya terganggu, takut kesenangannya terganggu sehingga dia berpaling sama sekali. Orang ini yang kita sebut dia berpaling secara totalitas. Dan ini insya Allah tidak banyak di antara kaum muslimin. Tapi yang berpaling yang parsial ini banyak. Dia sholat, dia berzakat, tapi dia nggak mau urusan dia nggak mau. Dia berpaling dari sebagian. Kalau sudah masalah tertentu, aduh kita nggak usah bicara agama deh, kita bicara dunia aja deh. Jangan bawa agama deh, jangan bawa agama dalam masalah ini. Karena dia tidak mau ada misalnya perkara agama masuk dalam urusannya. Sebagian ya, dia tidak mau, tapi tidak secara totalitas. Nah, model kedua ini tentunya ada di antara kaum muslimin lebih banyak daripada model pertama. Kita waspadai dua-duanya. Apakah berpaling secara totalitas yang menyebabkan kufuran atau berpaling secara parsial yang juga merupakan dosa besar. Taib kita di akhir pembahasan saya akan menyebut tentang bahayanya berpaling ya, akibat-akibat yang buruk jika berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil dari kitab Nawaqidul Iman Al-Qauliyah wal Fi'liyah. Ada beberapa poin disebutkan agar seorang waspada. Tentunya berpaling dari ayat-ayat Allah merupakan dosa yang besar ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwasanya orang yang berpaling ya bisa merupakan musibah yang Allah timpakan kepada mereka akibat dosa-dosa ya. Berpaling itu menunjukkan mereka terkena musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tawallau," kalau mereka berpaling, "Fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim." Ketahuilah ketika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah ingin menimpakan mereka akibat dari sebagian dosa mereka. Jadi mereka dahulu melakukan dosa bertumpuk, kemudian ujungnya, ya finalnya dia berpaling. Kalau orang sudah berpaling berarti ini adalah tumpukan dari dosa-dosa sebelumnya. Maka seorang waspada. Dia berpaling ini dampak dari dosa-dosa sebelumnya. Ya. Dan ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kita bermaksiat akibat maksiat kita sebelumnya. Kata Allah, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Ya. Di antaranya kata Allah seperti ini, ya. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Ketahuilah bahwasanya Allah ingin menimpakan mereka dari sebagian dosa-dosa mereka. Finalnya adalah mereka berpaling. Kemudian di antara lain ya, Allah mensifati orang-orang yang berpaling adalah orang-orang perusak. Orang yang merusak. Ya, karena mereka telah melakukan kemaksiatan yang besar dan mereka disebut dengan orang yang merusak. Karena maksiat benar, dia merusak secara mental dan merusak juga secara fisik, merusak moral orang, menimbulkan bencana alam, menimbulkan kerusakan, rusak rumah tangga, rusak negara, gara-gara orang-orang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma rusak secara mental, tapi benar-benar rusak secara fisik. Ekonomi rusak, kekacauan, rumah tangga hancur, banyak narkoba, banyak ini sehari orang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin." Jika mereka berpaling, sungguhnya Allah tahu tentang orang-orang yang melakukan kerusakan. Allah tahu tentang orang yang melakukan kerusakan. Maka berpalingnya seorang dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menyebabkan kerusakan, baik kerusakan akidah, kerusakan jiwa dan moral, bahkan kerusakan alam, ya. Di antara yang berbahaya orang berpaling adalah diberikan kesengsaraan. Saya akan bacakan perkataan indah dari para ulama. Berdasarkan firman Allah dalam surat Thaha ayat 23 sampai 26. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang menyesakan. Kemudian ini di dunia. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Pada hari kiamat kelak kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, dia protes, "Ya Rabbku, kenapa kau bangkitkan dalam kondisi buta padahal di dunia dulu aku bisa melihat?"
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang ayat kami tapi kau meninggalkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada ini kau pun akan ditinggalkan, dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah berkata, "Man a'rada anhu," siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau belajar Al-Qur'an, tidak mau dengar tafsir, dia berpaling, dia tidak mau, ya. Apakah berupa berpaling secara totalitas, demikian juga orang yang berpaling secara parsial juga dapat bagian dari ini, ya, dari hukuman ini. Kata Ibnu Taimiyah, man a'rada anhu, siapa yang berpaling dari ayat-ayat Allah, wa illam yukadzdzib bihi, meskipun dia tidak mendustakannya, dia tidak mau bicara dusta, benar dia berpaling. Fa innahu yakunu yaumal qiyamati fil adzabil muhin, maka dia pada hari kiamat kelak akan berada dalam azab yang menghinakan. Wa anna ma'isyatahu takunu dhanka fi hadhil hayat, dan kehidupannya di dunia ini akan terasa sempit. Ya. Wa fil barzakh, di dunia dia sempit, dalam kehidupan barzakh dia pun sempit, apalagi di akhirat, wa fil akhirah. Wa hiyal madnukah an-nakidah al-mahsyuwa bi anwa'il humum wal gumum wal ahzan kama anna al-hayata at-tayyibata hiya liman amana wa amila salihan. Dan kehidupan seperti ini seorang, baik di dunia, di alam barzakh, apalagi di akhirat, maka kehidupan yang dipenuhi dengan kesedihan, dengan kegelisahan dan kesengsaraan, ya. Orang yang berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sebagaimana orang yang beriman, dia akan mendapat kehidupan yang baik, ya. Hayatan thayyibah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan orang yang beriman dan beramal saleh dengan kehidupan yang baik. Ibnu Taimiyah menyebutkan, jadi orang yang berpaling dari agama, dia pasti mendapatkan kehidupan yang menyesakan, ya. Di dunia, sebelum di alam barzakh, apalagi di akhirat. Meskipun dalam kondisi mungkin uang banyak, terkenal, tenar, tapi dia akan sengsara. Taib. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, "Wa man a'rada an dzikri," siapa yang berpaling dari peringatanku, ya. Dia berkata, "Ai man khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasuli," siapa yang menyelisihi perintahku, perintah Allah, dan apa yang aku turunkan kepada rasulku, dia menyelisihi. A'rada anhu, dia berpaling dari ayat-ayat Allah, dia berpaling dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tanasahu, bahkan dia berusaha melupakan, dia tidak mau. Wa akhadha min ghairi hudahu, bahkan berusaha mengambil hidayah dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berpaling, dia cari alternatif lain, padahal tidak ada alternatif. Al-Qur'an dan hadis adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan, bukan alternatif. Ngambil yang lain, ya. Bal sadruhu, kata Allah, maka apa balasannya? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyesakkan. Fid dunya, di dunia dia akan mendapatkan kehidupan yang menyesakkan. Fala tuma'ninata lahu, di dunia dia tidak akan pernah tenang. Walan syiraha li sadri, jiwanya, hatinya tidak pernah lapang, enggak pernah. Dan ini benar, meskipun dia kaya raya, meskipun dia dalam kehidupan yang glamor, meskipun dia terkenal, meskipun apa saja dia beli bisa, tapi tidak ada ketenangan, tidak ada ketenteraman, tidak ada ketenangan. Ya, tidak ada. Ya. Bal sadruhu dhayiqun harajun li dhalalihi. Justru hatinya akan merasa sempit, merasa sesak karena kesesatannya. Wa in tana'ama zahirahu, meskipun zahirnya dia seakan-akan dapat kenikmatan. Wala bisa ma syaa, dia memakai apa yang dia sukai, duitnya banyak. Wa akala ma syaa, dia makan apa yang dia inginkan. Wa sakana haitsu syaa, mau punya rumah sebesar apapun dia bisa. Secara zahir dia kayaknya bahagia. Fa inna qalbahu ma lam yukhlis ila al-yaqin wal huda fa huwa fi qalaqin wa hiratin wa syakkin. Maka hatinya selama tidak ikhlas pada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka selalu dalam kegelisahan, dalam kebimbangan, dalam keraguan. Fala yazalu fi raibihi yataraddad, maka senantiasa di dalam keraguan, ya. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Beliau berkata, "Dzakarallahu liman a'rada 'anil Qur'an uqubatain." Allah menyebutkan dua hukuman bagi orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Ihdahuma, di antaranya yang pertama, al-ma'isyatu dhank, kehidupan yang menyesakkan. Wa fasaraha salaf binawain, dan para ulama salaf dahulu menafsirkan kehidupan yang menyesakkan dengan dua tafsiran. Ahaduhuma dhankud dunya, yang pertama kesengsaraan, kesempitan dunia. Wa huwa annahu in kana ghaniyan, meskipun dia orang kaya tapi kalau dia berpaling dari Al-Qur'an, sallata alaihi khaufal faqr, maka akan timbul ketakutan miskin, takut miskin. Dan ini benar. Antum kira yang takut miskin cuma orang enggak punya. Orang enggak punya mungkin sudah biasa miskin. Yang takut miskin kadang punya rumah mewah, kadang punya perusahaan besar tapi takut kalah, takut miskin, takut ini, ketakutan.
Dia gelisah dalam kekayaan yang dia miliki, kekayaan di tangannya tapi kegelisahan dalam hatinya. Maka dia akan dibuat meskipun dia kaya, dia akan bikin kesengsaraan seperti takut miskin. Wa ta'ibal qalb wal badan, wa ta'bal qalbi wal badan. Hatinya menjadi capek, badannya menjadi capek fi jam'ad dunya hatta ya'tiya fi jami'id dunya, dalam kehidupan dunianya, hatta ya'tiyahul maut, ya. Walam yatahanna bi aish, bahkan sampai dia didatangi kematian dan tidak pernah tentram dalam kehidupannya. Dan ini tafsiran pertama, orang yang berpaling. Di dunia dia sengsara. Di akhirat ad-dhanku fil barzakh wa huwa adzabul qabr, itu mendapatkan azab kuburan. Ya. Oleh karenanya sering saya sampaikan bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab kebahagiaan. Siapa berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari ajaran Islam, maka sejauh dia berpaling, sejauh itu datang kesengsaraan bagi dia. Buktinya banyak. Lihat orang-orang yang mungkin duitnya banyak tapi tidak bahagia. Narkoba kayak ini kayak berzina kayak selingkuh kayak, sudah punya duit banyak masih korupsi. Sudah punya duit banyak, bukan orang enggak punya duit banyak masih korupsi. Enggak tahu apa yang mau dicari. Mobil berapa ya? Mobil 10 juga kita pakai cuma satu. Rumah 10 yang kita tempati cuma satu. Terus mau apa? Tidak ada kepuasan. Takut punya perusahaan banyak tapi takut miskin. Takut miskin. Berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan. Tidak dapati seorang mungkin duduk di rumah sederhana, dia baca Quran dengan anak-anaknya, bahagia, ketawa, ceria. Subhanallah, itu yang dicari. Percuma dia dalam rumah yang mewah tapi hidupnya sesak. Tidak tentram dengan istrinya, tidak tentram dengan anak-anaknya, tidak tentram dengan pekerjaannya, curiga dengan teman-temannya, curiga dengan teman kantornya. Ini apa seperti ini? Karena berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seakan-akan orang lihat, orang pingin seperti dia. Semua orang itu orang tuh, masya Allah, kaya, terkenal. Semua orang pingin seperti dia. Dia sendiri sesak menjadi dirinya. Ya. Oleh karena siapa yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyesakkan. Ya. Dan di antara akibat yang buruk bagi orang berpaling dari ayat Allah disifati dengan orang yang paling zalim. Seperti Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam surat Al-Kahfi, dalam surat As-Sajdah tadi sudah kita bacakan dalam surat Al-Kahfi, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang sudah diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling. Ini orang paling zalim. Wa nasiya ma qaddamat yadah, akhirnya dia lupa dengan apa yang pernah dia lakukan. Dia lupa. Dibiarkan dia berpaling, lupa bahwasanya akan ada hisab, akan ada hari kiamat, dia lupa dengan maksiat yang dia lakukan. Terus sampai dia akhirnya meninggal dalam kondisi demikian, ya. Kata beliau, annal i'rad an tadhkirah bi ayatillahi min a'zamidz zulm. Sungguhnya berpaling dari mengingat ayat-ayat Allah adalah kezaliman yang paling zalim, ya. Kemudian Allah berfirman, "Inna ja'alna fi qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqara." Kami jadikan ya penutup dalam hatinya, telinganya tertutup kalau dia berpaling. Akhirnya dia tidak melihat kebenaran, ikut hawa nafsu, ada kebenaran depan matanya dia tidak bisa melihat. Matanya tidak dia gunakan, pendengaran tidak dia gunakan, pikiran tidak digunakan mengingat ayat Allah, benar-benar tertutup. Akibat dia berpaling. Ini akibat yang sangat buruk, ya. Taib ini para dokter yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita tentang pembatalan batal keislaman, pembahasan yang terakhir adalah berpaling dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang berpaling maka dia bisa terjerumus dalam kekufuran. Maka seorang beriman dia harus belajar, ya. Karena sebagian orang mengatakan, "Ustaz, ya kalau saya belajar nanti saya tahu ini haram." Mending saya tidak tahu. Kalau tidak tahu saya dapat uzur. Enggak. Kau tidak akan dapat uzur. Yang dapat uzur itu kalau dia sudah belajar, berusaha, dia tidak tahu, itu dapat uzur. Tapi kalau sejak awal saya tidak mau tahu, ini tidak ada uzur, ya. Tidak ada uzur. Semua rambu-rambu kau lewatin, kau hantam karena kau tidak mau tahu, maka tidak ada uzur bagimu karena ada kesempatan di depanmu dan kau tidak mau belajar. Inilah pembatal keislaman yang terakhir. Semoga apa yang kita sampaikan selama ini bermanfaat. Tujuan kita para dokter rahmatillah subhanahu wa ta'ala belajar ini adalah untuk mendekatkan diri kita sendiri, diri kita dan anak-anak kita, saudara-saudara kita, agar mereka tidak terjerumus dalam pembatal keislaman tersebut. Kita hidup cuma sekali,
Jangan kita spekulasi dengan melakukan pembatal-pembatal tersebut. Ya, sudah banyak ayat yang mengingatkan, sudah banyak hadis yang mengingatkan, sudah banyak para ulama yang mengingatkan, maka jangan kita spekulasi. Kita berusaha hidup yang lurus-lurus saja. Kalau kita salah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan diri kita, ingatkan keluarga kita, ingatkan anak-anak kita agar jangan terjerumus dalam pembatal-pembatal tersebut. Dan banyak orang terjerumus ya. Banyak orang masih melakukan sihir, masih banyak percaya kepada dukun, masih banyak orang minta-minta kepada mayat-mayat, masih banyak yang terjerumus. Masih banyak orang menganggap semua agama sama, bisa mengantarkan pada surga. Ya, masih banyak mungkin orang berpaling dari ayat-ayat Allah yang kita sebutkan ini. Masih banyak orang mengejek ayat Allah, mengejek Islam, mengejek syariat, mengejek orang berjilbab, masih banyak. Orang Islam sendiri ya. Masih banyak mengatakan kalau kita sudah mencapai hakikat tidak perlu mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih mengatakan kalau kita sudah mencapai hakikat tidak perlu salat lagi. Ini semua pembatal-pembatal keislaman. Masih banyak menganggap sudah tidak relevan di zaman sekarang pakai hukum Allah, sudah kita pakai hukum manusia saja. Hukum Al-Qur'an sudah tidak relevan lagi. Ini hanya cukup relevan 14 tahun yang lalu di Badui. Sekarang sudah tidak ada, membawa ke zaman sekarang tahun 2022 sudah tidak relevan. Ini kekufuran, semua kekufuran. Namun saya ingatkan pembahasan kita ini bukan untuk memvonis orang lain. Orang lain kita nasihati. Masalah vonis memvonis urusan kedua. Karena sebagaimana kita punya kaidah, tidak semua yang melakukan kekufuran maka dia terjerumus dalam kekufuran. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia beruzur, mungkin masih ada syubhat di kepalanya. Makanya banyak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak mungkin kita tegakkan vonis kekufuran kecuali kita iqamatul hujjah, itu menegakkan hujjah. Kita jelaskan bahwa ini kekufuran. Yang kedua, izalatus syubhah. Kalau dia punya syubhat, kerancuan pemikiran, harus kita berusaha bantah. Harus kita berusaha bantah. Kalau sudah kita lakukan kedua hal ini, kita sudah jelaskan, kita sudah berusaha hilangkan syubhat, dia tidak mau, baru kita bisa vonis kekufuran kepadanya. Namun ini perkara yang jarang ya, para ulama pun jarang memvonis orang ya. Tugas kita adalah menjelaskan. Yang saya katakan bahwasanya kita belajar di sini, yang paling penting adalah diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, jangan sampai terjerumus. Kalau saudara-saudara kita sama kaum muslimin terjerumus, kita ingatkan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan mereka terima. Ya kalau tidak terima, urus serahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian saja. Terima kasih. Mari kita terus doa majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.